Kembali di Corporate Action, pemirsa, meski potensi pertumbuhan Gunung Rajapaksi sangat besar, namun pandemi sedikit menghambat kinerja perseroan di tahun ini. Kita akan membahas bagaimana strategi bisnis Gunung Rajapaksi di tengah pandemi bersama Abednego Giovanno Warani Sangkaeng, selaku Presiden Direktur Gunung Rajapaksi. Selamat pagi, Pak Argo. Selamat pagi, Mbak Zakri. Sehat selalu ya, Pak ya, selalu semangat kita ya. Iya. Baik, hanya Pak. itu pilihan kita hanya sekarang yang itu terbaik. Pilihannya, baik. Nah, ini meskipun perusahaan pun memang terdampak, seluruh sektor pasti terdampak akibat pandemi. Tapi sebenarnya kalau tadi beberapa informasi yang sempat kita sampaikan di depan terkait kinerja dari Gunung Rajapaksi sendiri, nampaknya perseroan tetap meningkatkan kinerja mereka, tetap meningkatkan kinerjanya. Seperti apa sebenarnya yang akan dilakukan atau target-target dari perusahaan sendiri, Pak? Sebagai perusahaan TBK, pada dasarnya semua target kita sudah kita upload di kita punya website. Oke. Tapi intinya yang kita lakukan ke depan itu tentu adalah berusaha untuk survive, dan one of the way untuk survival itu adalah going digital. Dengan kondisi sekarang yang pandemi ini, kita nggak tahu musuh kita udah nggak jelas di mana, sehingga tentu arah kita adalah bagaimana agar perusahaan itu bisa tetap survive, dan nggak cuma survive tapi bisa adapted to the new normal. Oke. Dan new normal di sini itu adalah ketergantungan pada digital itu sangat tinggi sekali. Oke, baik. Jadi Itu kita tadi. melakukan langkah-langkah untuk transformasi ke arah sana. Artinya transformasi ke digital ini salah satu survival kit dari perusahaan begitu. Apa saja yang sudah dilakukan menuju transformasi digital itu, Pak, bagi perusahaan yang dilakukan perusahaan? Untuk transformasi digital secara enterprise, kita sedang lakukan kerjasama dengan menggandeng SAP dan IBM, dua raksasa di dunia digital yang saat ini ada, untuk implementasi SAP S/4HANA di Gunung Rajapaksi. Nah, transformasi ini tentu mengarahkan kita untuk bisa mengelola bisnis proses kita secara menyeluruh, untuk menciptakan satu proses yang namanya order to cash dan procure to pay yang lebih baik lagi. Nah, yang kedua, tentu enterprise transformation kalau tidak diimbangi dengan behavioral dari karyawan juga ya susah juga gitu. Oleh karena itu, secara behavioral, secara organisasi, secara human resources, kita juga melakukan transformasi dalam bidang shifting paperless documentation into digital. Jadi kita menggunakan digital signature system untuk hampir seluruh transaksi yang ada, serta kita juga sudah mulai melakukan online project tracking. Kita ada satu aplikasi yang kita terapkan, yang kita lakukan di sini untuk track semua project dan semua aktivitas yang ada di sini, sehingga ketika kita udah pakai Zoom dan pakai media meeting secara online, kita nggak terkendala dengan dokumen-dokumen lagi karena semuanya sudah ada di cloud system gitu. Baik. Di masa pandemi seperti ini juga go digital memang salah satu solusi begitu ya untuk tetap efisien dan efektif begitu. Tapi kalau Anda sendiri melihat dari Gunung Rajapaksi sendiri, melihat industri baja nasional secara keseluruhan, melihat prospeknya untuk saat ini menutup tahun 2020 dan mungkin melihat 2021 seperti apa, membaca kinerja dari perusahaan-perusahaan baja di masa pandemi juga yang tidak menentu, ini seperti apa sebenarnya prospeknya, Pak? Memang betul pandemik ini sudah rewrite the industry ya, the competition sekarang ini. Jadi memang tadinya kami jujur mengatakan bahwa di awal tahun kami memproyeksikan ada laba di 2020 ini. Tapi dengan kondisi pandemi ini, kami masih akan memproyeksikan posisi rugi. Namun nilainya akan lebih rendah dibandingkan dengan nilai rugi di tahun 2019. Dan itu yang sedang kita upayakan untuk seoptimal mungkin bisa mengurangi dampaknya ke kami. Memang berat kondisi saat ini, tapi bukan berarti kemudian peluang tertutup, tidak juga. Salah satunya adalah adanya peluang ekspor yang bisa kita raih saat ini. Berat tapi tetap bisa melakukan ekspor, ini artinya masih ada
nyawa tambahan, masih memiliki nyawa cadangan begitu ya Pak ya. Ini menyasar Vancouver, Kanada. Alasan dari produk dari Gunung Raja Paksi sendiri untuk menyasar ekspor ini jauh ke Kanada dan beberapa negara Asia lainnya rencananya begitu, apa faktor yang dituju atau yang ditarget begitu oleh perusahaan? Pertama gini, pasar ekspor kami selama ini hanya berkisar 5% dari total produksi. Nah, dengan demikian ketergantungan pada sektor lokal atau domestik itu kan jadinya tinggi sekali. Nah, pandemi sekarang yang hantamannya besar sekali ke lokal, itu membuat mau nggak mau kita harus menambah dari yang 5% ini harus kita fokus untuk ditambah, diperbesar. Nah, di tengah pandemi sekarang ya alternatif yang kita miliki adalah ekspor dengan segala keterbatasannya ya. Kanada adalah salah satu negara yang perkembangan infrastrukturnya sudah mulai bangkit. Jadi tentu kami akan upayakan seoptimal mungkin untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada. Khususnya di Kanada, kenapa menjadi prioritas sepertinya saat ini? Itu karena kami sudah memiliki sertifikat yang CWB, Certificate Canadian Welding Bureau. Jadi kita ingin mengoptimalkan mengutilisasi dari sertifikasi ini gitu. Jadi semua kan kalau masuk ke sana harus ada tersertifikasi. Baik. Iya. Nah, kita udah punya, let's just utilize it, optimize itu, sehingga ya alhamdulillah puji Tuhan kita bisa dapat peluang bisnis di sana, dan mudah-mudahan dan kita berusaha berharap untuk bisa lebih baik lagi, dan nggak cuma dengan Kanada saja, tapi kita juga lagi menjajaki juga dengan negara-negara lain, termasuk di Amerika Serikat, dan ASEAN ya, khususnya Malaysia. Ada Malaysia juga ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini Pak Argo di segmen berikutnya. Sesaat lagi pemirsa tetap bersama kami, Dialog Corporate Action akan kembali usai jeda.